Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnarji Nugroho, NIM A12 2018 06054. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Cerut menggunakan kode Igniter bagian delete dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Nah, pertama-tama sebelumnya saya akan menunjukkan dulu seperti apa web saya. Pertama kita hidupkan dulu ini. Biasanya teman-teman pakai SAM, kalau ini saya pakai Laragon, sama saja sebetulnya. Nah, kemudian kita run di sini. Saya CI nama foldernya. Nah, ini tampilan dari landing page punya saya. Selanjutnya kita login saja. Sebentar saya cek ini udah ngerekam atau belum. Oke, ngerekam. Kita kasih admin 123 passwordnya, login. Nah, ini dashboard admin dari web saya. Di sini kita bisa menambahkan data. Tambah data, misalnya di sini Sembrani AB 4543 PC, mobilnya Kijang Bunder. Kemudian servisnya servis total. Nah, di sini saya menggunakan relasi database. Nanti akan saya perlihatkan database-nya seperti apa. Di sini saya menulis servis total, simpan data, pendaftaran sukses. Tapi di sini saya hanya ada tampil kodenya. Nah, di sini kenapa ada hapus? Karena saya sudah buat videonya sekalian tadi. Ini saya jelaskan. Ini untuk database-nya. Saya ada tabel admin. Ini untuk user dan password. Kemudian konsumen itu untuk dashboard tadi. Data yang tadi tersemat. Nah, di sini ada kode service. Ini memiliki relasi dengan tabel service yang ada di sini. Bisa teman-teman semua lihat. Nah, jadi saya tadi hanya menginputkan memilih nama service, namun yang tercetak adalah kode service. Oke, selanjutnya ini edit juga bisa, sudah. Kita akan lanjut ke pemrogramannya saja. Oke, ini sudah saya hosting juga, tapi yang saya lihatkan yang di localhost. Kita langsung masuk ke VS Code. Nah, di VS Code ini, kembali lagi, maaf. Nah, di VS Code ini ada beberapa hal yang perlu kita setting terlebih dahulu sebelum kita bisa mengcoding kode Igniter. Pertama, kita buka di file config, kemudian di auto load. Ini selalu kita pakai. Kemudian di bagian helper, kita di sini ada disediakan array, kemudian dalam kurung kita isi URL. Kemudian kita masuk ke file config.php. Nah, di line 26 ini ada base URL, kita kasih localhost / nama folder kita. Tadi kan saya pakainya CI. Kemudian ini nanti kalau di hosting berbeda. Nanti akan saya tunjukkan juga kalau di hosting ini diisi apa, karena pasti berbeda. Oke, sampai di situ di config. Oke, saya cari dulu. Oke, saya kira cukup di bagian config. Kemudian di database, kita di sini kita berikan sesuai dengan database kita. Di sini kan saya pakai localhost, kemudian username phpMyAdmin saya root, password saya sengaja kosongin. Database-nya saya pakai namanya database saya pakai Wisnu, sama kurang besar, mungkin bisa saya perbesar. Oke, kemudian database sudah selesai. Kemudian kita di root, jangan lupa di sini kita tampilkan home. Home itu adalah nama controller saya yang akan saya tampilkan saat pertama kali link ini diakses. Nah, untuk membuat Cerut delete,
Pertama kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, kita akan buat model dahulu. Ini saya sudah ada file model namanya modelbengkel.php. Di file model kita akan membuat fungsi. Dan saya akan mengoding dulu, nanti baru saya jelaskan. Public function hapus. Ini sebenarnya bebas hapus ini. Teman-teman bisa ganti sesuka hati modelnya, hapus atau buang dan lain sebagainya. Saya kasih dolar tabel koma dolar where, kemudian saya buat array variabel baru, saya isi dengan dolar list, kemudian db, karena di sini kita nggak load view, cuma biasanya pakai load view, ini kita pakai db karena kita mengambil data dari database. Kemudian delete di sini tidak boleh diganti karena ini merupakan fungsi yang ada pada kode igniter. Ini sudah paten. Dolar tabel lagi koma dolar where titik koma, kemudian kita return ke dolar dataku. Nah, untuk di controller cukup seperti ini saja. Oke, di controller cukup di model cukup ini. Saya jelaskan dulu. Di sini public function, kita membuat function baru hapus, yang dimana di dalam hapus ini ada dolar tabel dan dolar where. Kenapa di sini dolar where? Karena nanti kita akan mengambil primary key-nya dari tabel yang ada di database. Di sini kita menggunakan tabel konsumen. Nah, kenapa kok kita pakai yang konsumen padahal ada tabel banyak? Dan nanti kita di sini diarahkan ke dolar tabel ini tadi. Seperti itu. Karena di sini kita pakai primary key-nya nomor plat atau no plat. Jadi nanti yang diambil ya benar adalah no platnya. Kemudian setelah diambil baru dihapus. Nanti saya tunjukkan juga, saya buat beberapa variasi di JavaScript. Oke, kita kalau mengerjakan kode igniter, kita usahakan menggunakan kaidahnya, yaitu model view controller. Kita harus urut. Pertama, model kita sudah selesai di sini. Ya, kita bisa lihat di sini ada model-model yang lain. Get data, masukkan, perbarui, get where, konsumen, join service, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke view. Nah, untuk teman-teman saya jelaskan, di view ini kita masuk ke yang admin index.php. Nah, kita langsung saja ke bagian sini. Kelihatan enggak ya? Saya ini. Oke, sudah besar. Nah, kita menuju ke bagian ini. Nah, di sini saya buatkan link ini untuk menuju ke dalam. Nanti kita memanggil controller bengkel. Controller bengkel ini nanti berfungsi ya controller. Sebelumnya kita kasih indeks PHP dulu. Nah, isinya seperti ini. Ini artinya adalah base URL yang tadi kita setting, yang menjadi base URL index PHP. Ini patenan. Sebenarnya bisa juga dihilangkan, tapi saya lebih memilih pakai karena kalau dihilangkan, kalau pakai hosting gratisan biasanya error. Nah, kemudian bengkel ini nama controllernya. Ini saya lihatkan controller bengkel. Maaf, ini belum saya save. Terus kemudian ini ada kita controller. Nah, controller bengkel. Nah, di sini juga saya sudah buat
Nah, ini kan modelnya tadi. Kemudian view-nya index, kita panggil bengkel, kemudian di bengkel kita panggil fungsi hapus data konsumen. Kemudian di sini ada kelas text danger, itu cuma pewarnaan aja. Kemudian on click ini return confirm delete, ini fungsi JavaScript saya buat sendiri, diarahkan ke sini saja lah. Jadi untuk apa fungsi confirm delete? Fungsi confirm delete itu nantinya ketika kita mau menghapus data tidak langsung terhapus, tapi kita sediakan dulu konfirmasi dari user. Kita nanti mencetak ini, apakah Anda yakin ingin menghapusnya. Kita deklarasikan di dalam variabel X, variabel baru. Kemudian saya buat suatu kondisi, jika X return true, kemudian jika tidak false. Maksudnya jika true berarti dia akan menghapus data tersebut, kalau false berarti data tidak akan terhapus, seperti itu. Nah, kemudian view sudah, model view, sekarang kita ke controller. Nah, di sini saya sudah buat controllernya hapus kemana tadi, model bengkel, home bengkel. Nah, di sini hapus data konsumen. Nah, kenapa saya sudah buat dulu, karena tadi saya banyak nemu error, jadi buat jaga-jaga bikin video ini saya berat terlebih dahulu. Saya akan jelaskan. Public ini adalah hapus data konsumen, fungsi baru. $noplat adalah primary key-nya atau yang akan dieksekusi oleh fungsi ini. Nah, di sini this load model bengkel. This load fungsi ini akan meload model bengkel. Model bengkel adalah yang ini. Jadi pertama itu sudah di controller fungsi hapus data konsumen, kita langsung load ini. Nah, di sini yang cocok adalah ini. Kemudian setelah itu kita buat variabel untuk mengisi array. $noplat sama dengan array. Ini sebenarnya bebas, cuma yang ini harus sama ya. Nah, nanti dipanggil biar nggak bingung. $noplat sama dengan array. Di dalam array itu ada noplat, $noplat. Kemudian kita buat lagi variabel baru $query. Ini bebas, $query. Kemudian this load model bengkel hapus. Nah, di sini baru yang tadi saya bilang meload hapus di bagian sini ini. Kalau yang ini baru memanggil saja model bengkelnya. Kemudian if query saya buat suatu kondisi di sini. Hapus ini maksudnya tadi kan ada tabel, $tabel sama $where. Nah, di sini $tabel itu kita pakai tabel yang konsumen. Kemudian di sini $noplat itu where noplat. Where itu yang ngambil primary key-nya. If query, $query. Nah, echo script alert hapus data konsumen sukses. Jika sukses, langsung di return kembali ke indeks. Jika gagal juga tetap kembali ke indeks, tapi tentunya dengan hasil yang berbeda, karena ini jika query-nya berhasil. Oke, seperti itu. Langsung saja bisa kita coba di websitenya. Kita tadi menambahkan sembrani, ini kita hapus, coba sembrani hapus. Nah, ini JavaScript yang tadi saya bilang oke. Oh, ada error di sini, ada apa? Nah, ini error di line number 34. Mari kita lihat dulu model bengkel line 34. Oh, ini kurang titik koma. Oke, kita save. Kita coba lagi, refresh. Hapus data konsumen sukses. Oke, mantap. Sembrani sudah hilang di sini, teman-teman. Oke, sembrani sudah hilang. Nah, ini dia cerut delete versi saya.
Ini tadi yang saya bilang, ini primary key-nya adalah plat nomornya. Hapus data konsumen fungsi yang ada di dalam controller bengkel. Oke, seperti itu. Ini sudah saya hosting juga kok. Oke, seperti itu saja video dari saya. Ini kalau mungkin mau melihat-lihat lagi, ini saya keluarkan fungsi logout. Nah, ini saya kasih JavaScript juga. Oke, langsung kita balik redirect ke tampilan ini. Understill Wisnu, ini tentang service, tentang apapun tentang kesehatan mobil Anda. Mantap. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya tentang penjelasan ceruk delete. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah pemrograman website menggunakan kode igniter. Untuk lebih lengkapnya, kalau mau coba-coba bisa nanti saya kasih linknya di Kulino. Oke, mantap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.